Menurut Doni Monardo sebagai Ketua Satgas COVID-19, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia terhitung sejak Maret 2021 meningkat menjadi 85,88%, di mana angka tersebut lebih besar daripada kesembuhan tingkat global dan menunjukkan bahwa banyaknya penyintas COVID-19 di Indonesia. COVID-19 meninggalkan gejala sisa pada pasien yang sudah sembuh darinya. Walaupun sudah melakukan isolasi, tak ayal, gejala sisa atau long haul masih ada. Di antaranya, sesak nafas, batuk dan nyeri dada, nyeri pada otot dan sendi, sakit kepala, jantung yang berdebar-debar, kemudian ada badan yang terasa lemas, badan mudah lelah, dan sulitnya berkonsentrasi saat melakukan aktivitas. Penyebab ruang pasien pasca COVID-19 pada paru-parunya terjadi masalah berupa gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hal ini pun menyebabkan masalah pada jantung serta otak yang kekurangan suplai oksigen. Virus COVID-19 menyerang pada sistem kekebalan tubuh kita, yang bila mana kita terinfeksi virus COVID-19, imun kita akan melemah, badan kita akan menjadi lemas. Karena tubuh kita yang lemas menyebabkan beberapa kondisi terjadi. Di antaranya, Post-intensive care syndrome yaitu kondisi yang disebabkan karena pasien terlalu lama berbaring di bed karena perawatan yang intensif. Post-viral fatigue syndrome yaitu kondisi di mana pasien mengalami lelah, letih, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, serta kurang konsentrasi dalam setiap kegiatan. Kedua kondisi tersebut menyebabkan pasien sulit untuk beraktivitas. Sindroma di kondisi yaitu sindrom yang menurunkan fisik, psikologis, dan fungsional karena imobilisasi, maka dibutuhkan latihan terapeutik. Apa sih itu latihan terapeutik? Latihan terapeutik itu ialah latihan fisik yang sudah terencana yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Latihan terapeutik bertujuan untuk mencegah terjadinya imobilisasi sewaktu sindrom dekondisi terjadi. Disinilah peran fisioterapi. Peran fisioterapi dalam kasus ini ialah untuk membantu pasien yang dalam masa pemulihan pasca terinfeksi COVID-19 dengan mengoptimalkan kapasitas fungsionalnya. Jadi, pasien tetap dapat beraktivitas sesuai kemampuan yang sudah dimilikinya. Video berikut ini merupakan latihan dari rumah yang dapat diterapkan pada pasien pasca terinfeksi COVID-19. Selamat menyaksikan. Gerakan pertama, arm raise. Dalam posisi berbaring, dengan kedua kaki ditekuk, perut ditahan, angkat tangan hingga sejajar kepala dengan menarik nafas dalam, lalu turunkan secara perlahan dengan membuang nafas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap lengan. Gerakan kedua adalah leg raises. Dalam posisi duduk, kaki diluruskan sambil menarik nafas dalam dengan lutut menahan selama 2 detik. Lalu turunkan perlahan, ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap kaki. gerakan selanjutnya ialah mengayunkan tangan seperti saat mengayunkan raket. Dilakukan dengan posisi duduk, kemudian mengayunkan tangan ke atas kanan, dihitung 5-10 kali dengan nafas yang sudah diatur. Gerakan selanjutnya ialah wall push, dilakukan dengan cara seperti mendorong tembok dengan kedua tangan. Lakukan hingga 5-10 kali hitungan dengan nafas yang sudah diatur. Latihan calf raise yaitu dengan cara berdiri tegak, kaki menempel pada lantai, tangan menempel pada dinding atau tembok, kemudian lakukan jinjit berulang kali. Latihan selanjutnya yaitu berbaring di bed, kemudian tekuk lutut, kanan dan kiri, lakukan secara bergantian. Side lying leg raise. Posisi awal berbaring miring ke salah satu sisi, kemudian angkat salah satu kaki sambil menarik nafas secara dalam. Lalu, turunkan kaki secara perlahan sambil membuang nafas. Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 5-10 kali untuk setiap kaki.
Sit to stand. Latihan ini dapat dilakukan dari posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu kedua lengan sambil menarik nafas. Lalu dapat duduk kembali sambil membuang nafas. Gerakan ini dapat diulangi selama 1-3 menit. Agar tetap aman untuk lingkungan sekitar dan diri sendiri, kita harus tetap menjaga kebersihan dan melaksanakan 3M, yaitu Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak ketika berada di luar rumah.